Baiklah pemirsa PAL TV, kita sudah terhubung dengan rekan Idris dan Suryadi yang saat ini sedang berada di sekitar Bundaran Air Mancur Palembang untuk memberikan laporan terkini langsung mengenai kondisi terkini sebelum perayaan malam tahun baru. Selamat sore rekan Idris. Selamat sore, Kamera. Baik, mungkin bisa langsung dijelaskan nih seperti apa kondisi terkini di Bundaran Air Mancur Palembang. Ya, Rara dan juga pemirsa PAL TV dimanapun berada. Untuk saat ini saya melaporkan langsung dari sekitar Bundaran Air Mancur Masjid Agung Palembang, tepatnya di depan Jembatan Ampera Palembang. Untuk saat ini pantauan arus lalu lintas masih terlihat ramai lancar, baik itu dari arah Hulu Jembatan Ampera. Karena memang untuk saat ini belum dilakukan rekayasa atau belum diterapkan rekayasa arus lalu lintas. Karena untuk saat ini memang kita ketahui bahwasanya pada pergantian tahun 2026 ini tidak dilakukan atau tidak diadakan pesta pergantian tahun seperti tahun sebelumnya. Menurut konfirmasi daripada Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, itu mengajak masyarakat Kota Palembang untuk melakukan malam pergantian tahun untuk beribadah, terutama untuk berzikir bersama di Masjid Agung. Karena untuk tahun ini kembali Masjid Agung mengadakan zikir bersama memperingati malam pergantian tahun baru. Begitu, Rara. Baik, artinya dari pantauan Anda bahwasanya untuk sekitaran Bundaran Air Mancur ini terpantau masih aman dan juga jalurnya cukup lancar mengingat ini belum masuk waktu rekayasa lalu lintas dan juga dari himbauan dari Wali Kota bahwasanya tidak diadakannya festival ataupun event acara perayaan Tahun Baru melainkan tetap diadakan acara ataupun zikir bersama di Masjid Agung tentunya. Baik, lalu apakah ada penjagaan baik dari pihak kepolisian, Dinas Perhubungan maupun Satpol PP di lokasi? Baik, menurut hasil pantauan kami memang di sini sekitaran air mancur Masjid Agung itu sudah tersedia, sudah dibangun pos pelayanan Natal dan juga tahun baru 2026, di mana di dalamnya sudah terdapat para petugas keamanan, baik itu dari polisi, TNI, Dishub maupun Pol PP. Namun untuk hasil pantauan kami memang petugas-petugas keamanan tersebut belum bersiaga di tempatnya masing-masing atau di titik masing-masing karena memang melihat penutupan jalan untuk sepanjang jalan itu dilakukan. Memang mereka masih tersedia atau masih menunggu di pos pelayanan tersebut. Baik, artinya juga di sana sudah ada pos pelayanan terpadu yang sudah tersedia ya, rekan Idris ya. Lalu lalu apakah pihak terkait sudah melakukan rekayasa lalu lintas dan dari informasi apakah sudah didapatkan informasi terkait rekayasa lalu lintas ini di mana saja dan penutupan jembatan Ampera ini pukul berapa dilakukan? Ya, Nala dan juga pemirsa, konfirmasi untuk mengenai rekayasa lalu lintas memang sudah dilakukan rencana bakal ada penutupan sementara jembatan Ampera. Jadi bagi masyarakat yang ingin melakukan atau ingin melintasi jalan atau melintasi sungai itu akan dilakukan sementara jembatan Ampera itu mulai pukul 22 atau 23 sampai dengan pukul 1 dini hari Kamis tanggal 1 Januari 2026. Namun untuk penutupan tersebut akan dimulai menunggu konfirmasi terlebih dahulu dari Kapolres Tabes Palembang, yaitu Bapak Haryo Sugihartono. Nah, untuk penutupan atau rekayasa lalu lintas ini, maka masyarakat Palembang itu akan dialihkan melalui jalur alternatif, baik itu melalui jalur Jembatan Musi 2, Jembatan Musi 4, maupun Jembatan Musi 6. Karena memang mengingat jalur tidak hanya Jembatan Ampera yang akan ditutup sementara, namun juga Jalan Jenderal Sudirman, mulai dari putaran Pasar Sinde itu akan ditutup dan akan dialihkan ke Jalan Kolonel Atmo menuju arah kantor dan arah Taman Kambang Iwa Palembang. Itu arah. Baik, artinya untuk penutupan jembatan Ampera ini akan berlangsung dari pukul 22 hingga pukul 1 dini hari atau hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 dan juga untuk jalur alternatif sendiri dilakukan ini di Jembatan Musi 2, Musi 4 dan juga Musi 6. Baik. Terima kasih rekan Idris dan silakan menjalankan aktivitas kembali.